Ya, kita masih berbincang dengan tema Papuaku, Indonesiaku dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Baik, benar sekali, dan ini tadi Bu maksud kami Bu Febiola sudah mengatakan bahwa kejadian kemarin ini tidak merepresentasikan Papua secara keseluruhan. Namun kita akan bertanya ke Pak Frans. Pak Frans, ini Bu Febi sempat menyatakan bahwa ini tidak merepresent Papua secara keseluruhan, tetapi kenapa konflik kemarin tetap terjadi? Persoalan yang terjadi kemarin itu karena ada beberapa catatan saya di sini yang belum dipahami secara mendalam oleh generasi milenial, ya, yang cenderung hidup dengan gadget dan kemudian menerima informasi-informasi yang tidak pas, sehingga inilah yang menyebabkan terjadi demonstrasi dan ditegur oleh masyarakat Malang, Surabaya. Ada chaos di sana karena ungkapan yang sebetulnya balance. Ada merah putih dihianati, ada orang merah putih merasa terhianati dan ingin supaya jangan terjadi hal yang demikian. Cuma ungkapan komunikasinya yang keliru. Tetapi saya ingin flashback ke belakang untuk menceritakan sedikit saja. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan, perdamaian antara orang asli Papua dan masyarakat bangsa Indonesia yang lain dalam memandang masyarakat Papua. Pertama adalah saya setuju dengan yang disampaikan Ibu Yeni Wahid bahwa ada sejarah yang tidak dipahami secara baik oleh masyarakat bangsa kita, Indonesia lainnya, dan masyarakat Papua. Kita harus tahu bahwa Papua adalah koloni daripada Hindia Belanda. Bagian yang lain merupakan wilayah yang tadinya oleh Belanda dikembangkan sebagai ekonomi Belanda yang dikenal dengan VOC. Kemudian itu masuk diserahkan kepada Hindia Belanda. Terakhirnya koloni Hindia Belanda yang terakhir adalah Papua. Papua sejak dahulu memang sulit dimasuki oleh orang Belanda dari wilayah Tidore karena masih wilayah yang gelap, dan orang Papua saat itu sangat galak-galak. Ya, orang Belanda aja nggak berani masuk. Bahkan orang Papua sendiri merupakan pasukan tempur daripada Kesultanan Ternate. Ini sejarah yang harus kita pahami. Nah, pada saat saya tidak menggunakan integrasi konotasinya jelek. Pada saat 1 Mei 63, sejarah kembalinya Irian Barat, kita harus ingat bahwa ada Komando Trikora. Salah satu poin yang menurut saya ini harus diluruskan. Poinnya adalah bubarkan negara boneka buatan Belanda. Kenapa demikian? Karena KMB 49, kalau saya sebagai presiden saat itu misalkan Soekarno, saya akan nyatakan perang dengan Belanda. Kenapa? Karena Belanda ini berbohong. Dia berjanji mengembalikan Irian Barat, tetapi faktanya 2 tahun kemudian Ratu Juliana mengklaim akan memberikan self-determination kepada Papua. Karena ini sejarah yang salah. Jadi tidak salah Trikomando itu bubarkan negara boneka buatan Belanda karena rencana masif daripada Belanda. Jadi Bapak Ibu dan kita semua harus pahami bahwa sejak kembalinya Irian Barat, kemudian ada PPRA, kita sudah clear Papuaku, Indonesiaku dengan resolusi 2504. Notes-nya di sana saat itu 80 negara menyetujui Irian Barat adalah bagian daripada Indonesia. 30 negara abstain. Tetapi catatannya di sana adalah Indonesia harus membangun Irian Barat supaya sejajar dengan saudara-saudaranya yang lain di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Di era Orde Lama ini kita harus menyadari sejarah kelabu bangsa kita juga. Artinya ada periode di mana pergeseran Soekarno ke Soeharto, kita tahu bahwa Soekarno itu sangat mencintai orang Papua. Mereka boleh masuk keluar di istana. Mes yang diberikan di Jakarta ini, makan, tidur, air, semua dikasih. Dibayar listriknya gratis. Tetapi setelah pergeseran Orde Baru, ada satu catatan yang kita lupa, kenapa kemudian Irian Jaya atau Papua tidak ditangani secara baik. Catatan saya adalah
Saat itu Timur Timur diambil menjadi bagian daripada Indonesia. Saat diambil, konsentrasi membangun Timur Timur supaya menjadi bagian dari Indonesia full dilakukan kepada Timur Timur. Bahkan pasukan dan seluruh kepentingan Timur Timur diberikan. Seperti dikatakan tadi bahwa Timur Timur bukan koloninya Belanda. Timur Timur adalah wilayahnya koloni bangsa lain, karena itu dia bisa merdeka. Tetapi konsentrasi membangun, mengambil hati itu, kemudian menangani Papuanya tidak secara maksimal. Karena itu 32 tahun kita orang Papua merasa tersisih, tidak diperhatikan. Jadi ini catatan saya menjadi sejarah yang harus kita luruskan. Nah, saya kembali kepada pernyataan Trikora tadi bahwa ada bubarkan negara boneka buatan Belanda. Paradigma berpikir ini harus kita rubah. Harus ada perdamaian nasional antara orang asli Papua dengan bangsa besar ini, terutama aparat yang bertugas di sana. Jangan memandang orang Papua masih seperti zaman dulu, bubarkan negara boneka buatan Belanda, sehingga pendekatannya pendekatan security approach. Ini akan menyebabkan munculnya sakit hati dan sebagainya. Tetapi harus dilihat orang Papua adalah Papuaku, Indonesiaku. Sehingga orang Papua menyadari bahwa tidak ada masalah. Karena itu event point kami kemarin di Jakarta dalam Car Free Day Yospan adalah kita ingin buktikan bahwa di Jakarta ini orang Papua happy saja dengan saudara-saudara yang lain. Karena itu di daerah lain pun hal yang sama dilakukan. Nah, kalaupun ada persoalan gerakan separatis yang kemudian meracuni generasi muda saat ini, karena sejarah ini tidak diberitahukan secara baik dan benar. Ada putus komunikasi antara generasi tua, generasi kedua, ketiga, dan generasi keempat yang sekarang ini. Generasi keempat ini adalah generasi yang dia tidak tahu sejarah itu seperti apa. Dia masih berada dan berangkat dari daerah-daerah pemerintahan yang masih baru dimekarkan di era reformasi. Kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan. Dan mereka begitu memasuki di sini, berkuliah di sini, mereka diracuni oleh berbagai kepentingan. Saya punya catatan kepentingan-kepentingan di Papua meracuni generasi muda. Satu, generasi yang menginginkan Papua merdeka is okay. KNPB, UNLWP itu tetap mempengaruhi. Tapi catatan saya yang lain adalah pendekatan hukum bagi para birokrasi yang melakukan pelanggaran keuangan negara yang salah di era otonomi khusus ini, yang juga menjadikan kesenjangan. Kesenjangan ini menyebabkan generasi ini menganggap bahwa Indonesia tidak jujur membangun Papua. Berbicara pemerintah itu bukan saja pemerintah pusat ANSI. Pemerintah itu sampai kepada kelurahan. Jadi kalau kita bilang pemerintah gagal, bukan berarti Jakarta yang gagal. Mungkin ada gagalnya, tapi daerah juga gagal. Karena itu perlu evaluasi total terhadap kebijakan publik yang ada di Papua. Misalkan, kita kemarin sepakat ada rancangan undang-undang Otsus yang harusnya setelah dijadikan undang-undang harusnya dilakukan secara baik dan benar selama 25 tahun dan 2021 akan selesai. Di dalamnya ada banyak pasal-pasal yang mesti jadi peraturan pemerintah. Tetapi hanya diberikan satu peraturan pemerintah, yaitu Majelis Rakyat Papua nomor 54 tahun 86 di era pemerintahan SBY. Kesininya bagian lain tentang pengangkatan kursi orang asli Papua. Saya pribadi harus memimpin satu tim untuk melakukan class action ke Mahkamah Konstitusi, dan hari ini kursi fraksi Otsus itu ada. Kita harus berjuang untuk mendapatkan regulasi itu. Padahal ini kan wilayah pemerintah. Undang-undang ini kan undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya kan dilakukan rujukan regulasi ikutan peraturan pemerintah supaya bisa ada perdasi, perdasus, kemudian peraturan-peraturan yang lain. Itu tidak ada. Di dalam pasal undang-undang Otsus juga ada tentang partai lokal. Saya ingin katakan partai lokal yang dibangun di Aceh itu merupakan konsep dasar kami orang asli Papua, dan saya salah satu tim waktu menyusun rancangan itu. Waktu mau dilaksanakan, Departemen Dalam Negeri katakan bahwa undang-undang ini berbahaya, orang Papua bisa merdeka. Ini super body katanya. Kita juga aneh, loh, kalau Jakarta memandang ini super body, ngapain undang-undang ini disahkan, kan begitu.
Nah, ini juga tidak ada. Jadi saya ingin katakan begini, garis besar kondisi di Papua itu prinsip yang paling mendasar adalah kesenjangan. Kesenjangan akan sejarah, kesenjangan akan politik di daerah, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial budaya, kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesenjangan di bidang kesehatan. Kesenjangan inilah tercipta karena hubungan pusat dan daerah tidak harmonis. Daerah menggunakan ini mengkooptasi generasi muda untuk melakukan aksi-aksi perlawanan, dan ini yang menyebabkan terjadinya reaksi di mana-mana. Karena itu pendekatan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang ekonomi harus dilakukan. Saya ingin bertanya, bagaimana mungkin kita kan tahu kekuatan ekonomi daripada masyarakat kita. Mahasiswa bisa keluar dengan begitu banyak melakukan aksi-aksi. Ada kelompok aksi, ini siapa yang biayai? Ini kan harus dideteksi juga. Jangan sampai kita lupa bagian ini, dan ini akan mencabik-cabik keutuhan bangsa kita. Saya kira demikian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak Pak Frans. Ya, jadi tadi seperti kata Pak Frans ada kesenjangan begitu ya dalam segala hal, dari bahkan mulai dari sejarah begitu ya, dan juga tadi Ibu Febiola sempat mengatakan bahwa memang ini pendekatan dari pemerintah yang kurang pas. Namun ada baiknya kita dengarkan dari Pak Imam Prasojo selaku sosiolog ya, bagaimana pandangannya mengenai masalah akar permasalahan yang terjadi yang menyebabkan konflik ini. Apakah memang betul karena negara yang kurang perhatian begitu terhadap Papua sehingga menimbulkan kecemburuan sejak dahulu, dan ini sudah tertanam sehingga bisa dipicu dengan aksi-aksi yang memprihatinkan seperti sekarang ini. Ya, masih. Saya sebenarnya malu hati untuk ikut bicara ini karena saya tidak terlalu tahu banyak tentang Papua. Pengalaman saya di Papua itu waktu bencana Nabire saja. Jadi kalau seandainya saya dalam bicara ini kurang pas, itu sepenuhnya kesalahan Polri karena mengundang saya. Saya berusaha mengambil hikmah dari peristiwa kemarin. Ini adalah sebuah musibah yang membawa hikmah luar biasa buat Republik ini. Negeri ini ditampar, memang harus ditampar Pak. Tapi tidak hanya untuk saudara-saudara kita Papua, sebetulnya seluruh Indonesia. Kita perlu banting setir di dalam cara kita mendekati warga kita. Nah, oleh karena itu, ini harus dijadikan sebagai turning point. Bagaimana kita membalikkan tangan. Untuk bagaimana pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan harus total dirubah. Saya terpana ya melihat Bu Febiola, Pak Frans, dan Pak Lenis. Ini buat saya adalah champion-champion Papua yang selama ini saya nggak lihat itu. Selama ini saya tidak pernah melihat orang-orang cerdas mutiara-mutiara seperti ini muncul di permukaan perdebatan nasional. Oleh karena itu seandainya ya nanti pada saat kita banting setir, saya ingin tidak hanya Papua tapi banyak wilayah di Indonesia yang bicara, jangan orang yang hanya di Jakarta saja. Nah, dengan demikian Indonesia ini menjadi milik kita bersama. Saya memahami tadi Bu Febiola ya dengan sangat artikulatif mengekspresikan tentang rasa yang paling dalam dari orang yang termarginalkan dalam sebuah negara bangsa ini. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan Pak Kapolda, kenapa kita tidak memapping champion-champion seperti ini dan kemudian mereka ini kemudian merumuskan seperti apa Indonesia ke depan. Sehingga nanti akan muncul yang rumusan-rumusan ini bukan hanya orang-orang yang ada di Senayan sana Pak, yang kebetulan mulai membosankan menurut saya. Tapi saya ingin yang merumuskan justru champion-champion, mutiara-mutiara seperti bapak-bapak ini dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga mereka lah yang kemudian menentukan kita di masa depan gitu. Baik. Okay. Itu yang pertama. Nah, sebetulnya kita punya modal. Ini tadi saya mikir-mikir Pak. Apa sih sebetulnya modal yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dasar kita? Jelas sekali bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Artinya apa? Amerika memerlukan 200 tahun untuk memiliki presiden dengan ras yang berbeda. Mungkin harus ada juga upaya-upaya berpikir paling tidak, siapa tahu kita ke depan ada presiden dari Papua. Amin. Amin. Baik. Ya, Baik. kita masih Jadi itu harus di bayangan kita harus ada di keras itu. Baik. Ya. Dan baik. kemudian di pasal berikutnya dibilang begini, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ya. Jadi sebetulnya dasarnya sudah ada. Ya. Nah oleh karena itu saya membayangkan ya, kalau mindset kita itu berubah di dalam melihat saudara-saudara kita. Nah Indonesia ini memang negeri yang paling beragam, bukan Korea, bukan Jepang. Ya. Dan kalau Anda melihat film Bumi Manusia, ya ada tokoh namanya Minke. Ya. Dan Minke ini sebetulnya monyet. Jadi Belanda memanggil orang-orang Jawa itu monyet. Dan itu menyakitkan luar biasa. Menjadi heran kalau seandainya hari ini ada orang memberi label seperti itu kepada sesama kita. Ya. Nah oleh karena itu ini adalah tamparan yang luar biasa dan peristiwa ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Ke depan tidak ada lagi rasisme. Amin. Yang kemudian Baik. menjadi wacana. Jadi gimana, Pak Gatot? Dah itu aja dulu, Baik. padahal masih ada lagi Masih nih ada kalau lagi. saya omong. Nanti kita Ya usaha udah. jeda ya. Gitu kan. Baik Pak Gatot, jadi nggak salah ya ngundang Pak Imam ya. Malah teredukasi ya, baik. Dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, dengan tema Papuaku Indonesiaku.